Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang ketakwaan hati. Ramadan ini tujuannya adalah agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar dengan puasa itu kita bisa jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa itu orang yang bertakwa kepada Allah? Adalah orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Orang yang takwa itu orang yang dapat petunjuk Allah. Dengan petunjuk Allah itu dia bisa mengerti, paham tentang makna hidup ini, mengerti apa yang sesungguhnya harus diperjuangkan dalam hidup ini. Dengan ketakwaan itu manusia bisa tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Dengan takwa itu manusia akan menjalankan seluruh perintah Allah dan berusaha keras untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Dan takwa itu datangnya dari dalam hati kita. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat yang ke-32 atau ayat 33-nya ya, Allah berkata, firman Allah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Demikianlah siapa orang yang mengagungkan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya darinya lahir ketakwaan hati. Jadi takwa itu lahir dari dalam hati manusia. Oleh karena itu kalau Ramadan itu tujuannya takwa,
maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana kondisi qalbun kita, kondisi hati kita. Sebab takwa itu lahir dari dalam hati. Hati yang menjadi penentu, poros utamanya adalah qalbun kita yang ingin diperbaiki di bulan Ramadan ini, agar dengan memperbaiki qalbun itu manusia bisa jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Innal jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbi. Ketahui, kata Rasulullah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada mudghah, sekumpal daging. Kalau dia baik, maka baik semuanya. Kalau dia rusak, maka rusak keadaan manusia seluruhnya. Ala wa hiya qalbi. Ketahuilah bahwa itu adalah qalbun atau hati. Jadi hati menjadi penentu bagaimana keadaan manusia itu ditentukan oleh hatinya. Maka Ramadan ini yang ingin bertakwa kepada Allah, perhatikan kondisi qalbun kita. Makanya Ramadan disebut dengan bulan Ramadan, yang artinya pembakaran, yang artinya penghancuran. Mau dibakar, mau dihancurkan. Apa yang mau dihancurkan, apa yang dibakar? Segala macam penyakit hati yang masih bersarang dalam qalbun manusia itu harus dibakar di bulan Ramadan ini. Tidak boleh ada penyakit dalam hati kita. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kalau hati penyakit tidak diobati, maka bertambah-tambah penyakitnya. Nanti hati bisa mengeras, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya hijarah aw ashaddu qaswa. Kemudian hati itu mengeras, bahkan hati itu bisa lebih keras dari batu lagi. Hati kalau tidak diobati, dia akan mengeras, lebih keras dari batu, bahkan hati itu bisa mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim bima kanu yakdzibun. Hati itu kemudian menjadi mati. Oleh sebab itu jangan sampai hati kita mati. Kalau sudah hati mati, ya sudah selesai hidup manusia dah. Kalau sudah qalbun kita itu mati, tidak ada satu orang pun lagi yang mampu untuk mengembalikan dia kepada jalan yang hak, jalan yang benar. Sebab hati sudah mati. Hati sudah kalau tertutup, wah ini sudah sulit sekali. Oleh sebab itu datang Ramadan, bulan pembakaran segala macam penyakit yang ada dalam hati kita. Kalau sudah hati kita itu bisa kita bersihkan, maka nanti qalbun manusia keadaannya dua. Dalam Quran dikatakan. Pertama dalam surah Asy-Syu'ara, surah 26 dari ayat 88 sampai 90. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana kata Allah tidak berguna malu wala banun, harta dan anak tidak berguna. Hari kiamat itu harta itu tidak berguna. Ada manusia ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi aja, kata Allah tidak diterima lagi. Orang kafir itu ingin menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Nih emas sepenuh bumi, yang penting jangan masuk neraka. Tidak bisa lagi menebus. Tidak berguna harta. Anak-anak kita yang hebat-hebat tadi dunia, yang kita bangga-banggakan, tidak berguna. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sejahtera, hati yang selamat. Salim hati kita. Semua tidak berguna, tidak bermanfaat. Hanya orang yang datang kepada Allah dalam hati yang bersih. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, maka bagi mereka itu disediakan surga bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi surga itu kan orang yang takwa. Namun orang masih banyak membawa penyakit hati menghadap Allah dengan segudang penyakit hati. Nah, itu kita akan kesulitan nanti di yaumil akhir nanti. Allah hanya mau menerima orang-orang yang datang kepada Allah hatinya dalam keadaan bersih, biqalbin salim. Yang kedua, bagaimana keadaan hati manusia itu? Qalbunnya harus munib. Man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Barang siapa orang yang takut kepada Allah, dia datang wa jaa biqalbin munib, datang kepada Allah dengan hati yang bertobat. Hatinya itu sudah munibah, itu mau kembali kepada Allah. Hatinya itu mau tobat terus. Sadar dia punya banyak kesalahan, kekurangan, maka dia bertobat. Ini Ramadan ini bulan maghfirah dikatakan, bulan ampunan. Kesempatan bagi orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, kesempatan bagi orang-orang yang ingin memperbaiki kondisi dirinya, banyak-banyak minta ampun.
Banyak-banyak kita beristighfar. Tobat dengan tobat yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, kembalilah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Tobat itu sebujur-bujurnya. Ada setengah-setengah. Bujur-bujur tobat. Yang namanya tobat itu illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Jadi yang namanya tobat itu dia beriman, dia beramal soleh. Kalau tobat tapi iman belum diperbaiki, amal soleh tidak diperbaiki, belum bertobat lagi. Yang namanya bertobat itu dia merubah, menghapus segala macam keburukan. Faulaika yubaddilullah sayyi'at. Dia hapus segala macam keburukan. Segala macam bentuk keburukan ditinggalkan sudah. Kada mau lagi menggawi yang buruk-buruk tuh. Manusia ini kalau hati bersih, insya Allah dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan rasanya fitrah manusia, semua manusia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Cuma kadang-kadang manusia tidak punya kemampuan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk karena diserang terus oleh jin setan iblis tuh. Akhirnya walaupun tahu buruk tetap juga digawi. Padahal tahu aja salah. Dikerjakannya salah, keliru, tapi manusia tetap mengerjakannya. Nah, karena godaan dunia. Biasanya yang membuat manusia itu susah untuk kembali kepada Allah, susah melakukan amal kebajikan karena tertutupi oleh dosa dan kemaksiatan. Itu yang pertama tuh. Tertutup oleh dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, karena terlalu hubud dunia. Jadi kalau sudah manusia ini cinta dunia, ngalih hati itu mau kembali kepada Allah. Mau bertobat dengan tobat yang sesungguhnya itu susah. Karena setiap dosa maksiat, cinta dunia itu dia meninggalkan satu titik hitam di hati kita tuh. Tinggalkan nuktah dalam hati kita, titik hitam. Berbuat maksiat lagi, tumbuh lagi satu titik hitam. Maksiat lagi, tumbuh lagi. Sampai akhirnya hati kita menjadi hitam pekat. Makanya orang susah mau berbuat baik. Datang Ramadan ini pun masih banyak orang yang enggan berbuat amal kebaikan. Keburukan itu tetap aja digawi, menyembati orang masih aja sekalinya di Ramadan ini. Nah, padahal sudah Ramadan tuh tetap aja menyembati orang. Tetap melakukan hal-hal yang sia-sia. Banyak menggawi melakukan perbuatan yang sia-sia, waktu terbuang percuma. Ini sudah berjalan hampir setengah perjalanan sudah. Karena malam ke-15. Harusnya 15 malam ini kita bisa mengukur diri kita, tuh melihat sejauh mana perkembangan diri kita, sejauh mana perubahan yang terjadi dalam diri kita semua. Bagaimana kondisi hati kita? Sudahkah hati kita salim, bersih dengan Ramadan ini? Sudahkah hati kita tuh munib, mau kembali tobat kepada Allah, meninggalkan segala macam bentuk keburukan dan menggantinya dengan kebaikan? Nah, kita insya Allah tahu dengan diri kita sendiri. Bisa kita lihat apa yang masih ada kekurangan. Kalau kita sadar masih ada kekurangan, maka ke depan diperbaiki apa yang masih kurang. Allah itu hanya menerima orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Tidak membawa segala macam penyakit. Yang datang penyakit itu dari kemaksiatan. Tinggalkan maksiat. Tinggalkan segala macam bentuk keburukan. Itu membuat manusia susah beramal karena banyak begawi maksiat. Karena banyak bawi maksiat, maka susah bangun malam orang tuh. Sudah teriak-teriak orang bangun sahur tuh tetap pada bangun juga. Kalau kita di Kampung Ulun tuh susah guring. Wah, jam 3, jam setengah 3 bahkan sudah bergerak sahur. Tapi ada orang-orang yang tidak ada pengaruhnya. Sekencang apakah bergerak sahur tuh tetap guring aja. Tak mau bangun itu. Suara azan tuh terdengar tuh. Kadang-kadang ada orang rumahnya sebelah masjid, sebelah musola, tidak bisa datang ke masjid itu. Kenapa? Itu barangkali karena kemaksiatan itu. Karena kalau sudah orang berlumur maksiat, hatinya hitam pekat, sulit untuk melakukan amal kebaikan. Bahkan datang Ramadan pun dia tetap tak mau berbuat amal kebaikan. Maksiat dan cinta dunia, hubud dunia membuat terhalang manusia dari melakukan amal kebaikan. Nah, orang yang tobat itu demikian. Dia beriman, beramal soleh, dia tinggalkan keburukan, digantinya dengan segala kebaikan. Maka perlu kita di Ramadan ini membersihkan hati kita supaya hati kita menjadi qalbin salim. Hati yang bersih, qalbin munib,
Hati yang mau kembali kepada Allah. Man khasyar rahman. Barang siapa yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Orang yang hatinya munib itu takutnya cuma kepada Allah aja. Man khasyar rahman bil ghaib. Dia takut kepada Allah yang Maha Ghaib. Biqalbin munib, dan hatinya selalu munibah, mau kembali kepada Allah. Bersihkan hati kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana cara membersihkan hati ini? Cara membersihkan hati yang pertama, perbanyak zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tatma'innul qulub itu hati yang tenang. Tenangnya hati kita karena dekat dengan Allah. Jadi ketenangan yang kita dapat itu, ketenangan yang kita peroleh itu karena dekatnya kita dengan Allah. Ada juga orang tenang. Kalau dapat duit banyak, hanya tenang hati. Tenang juga hati. Wah, dapat duit banyak. Amun kalau dapat duit, nah gelisah hati. Sudah nak parak lebaran nih. Setelah lagi lebaran, THR belum cair-cair dua. Apalagi THR karena dicairkan habis Idul Fitri jar. Nah, semakin gelisah orang. Hanya diumumkan pemerintah, THR barangkali dicairkan habis Idul Fitri. Jadi orang apa guna? Gak sentara ya, perlu tugasan hari rayanya. Tapi THR anak dicairkan habis Idul Fitri. Orang-orang yang hati tidak munib, tidak salim, pasti gelisah. Ketika tidak mendapatkan dunia itu gelisah hati. Tapi orang-orang yang cinta kepada Allah, hatinya tenang. Dapat uang, alhamdulillah. Tidak dapat uang, ya biasa-biasa aja. Tetap dia bersyukur sama Allah. Hatinya tetap tenang. Ala bizikrillah. Dan ketenangan itu didapat karena banyak ingat lawan Allah. Di Ramadan ini banyak ingat lawan Allah. Yang lain-lainnya dikurangi dulu ingatan kepada gawian-gawian, bisnis, apa segala macam. Dikurangi dulu. Kuatkan ingatan kita kepada Allah di bulan Ramadan ini. Banyak berzikir. Banyak berzikir, berkurang pandir. Tuh, Ramadan ini. Zikirnya banyak, pandirnya kurangi. Banyak zikir, ingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Karena dengan mengingat Allah itu, hati jadi tenang. Banyak berzikir. Selagi punya waktu, punya kesempatan, jangan banyak bahayal. Kadang-kadang kita diam, bahayal, senyum-senyum sorang-sorangan, entah apa di kepala kita. Macam-macam bisa begitu. Kuat tuh, duduk depan rumah kalau, nah senyum-senyum sorangan. Menghayal jadi orang sugih kan, dapat duit banyak. Daripada begitu tuh ada nilainya, bagus, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Zikir aja terus. La ilaha illallah, la ilaha. Apa ya semua zikir bagus berata. Zikir ketimbang kita menung-menung terdiam-diam senyum-senyum sorangan yang tidak ada nilai, tidak ada gunanya. Di Ramadan ini waktu untuk banyak kita zikrullah, zikir, mengingat, menyebut nama Allah. Insya Allah kalau kita banyak berzikir, hati kita dalam keadaan salim, hati kita dalam keadaan munib. Hati itu bersih, dan tandanya hati bersih, dia hanya mau dekat dengan Allah di bulan Ramadan. Itu tanda orang hati bersih. Hati yang salim di Ramadan ini, dia hanya mau menjadikan hatinya itu munib, hanya mau dekat dengan Allah, tidak mau yang lainnya. Tidak mau yang lainnya. Allah siapkan nanti satu media, satu tempat untuk orang mendekatkan dirinya kepada Allah, menghususkan waktunya untuk Allah di Ramadan ini, disiapkan pelatarannya, namanya i'tikaf. Begitu hebatnya itu ayat-ayat Allah tuh. Sampai dimasukkan dalam Quran ayat Allah tuh. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan engkau dekati hunna-hunna. Hunna itu dunia nih, hunna-hunna nih. Bini kita termasuk hunna. Anak, gawian, kerjaan, duit. Semua itu hunna-hunna tuh. Hunna-hunna. Allah katakan wala tubashiruhunna. Jangan kau dekati hunna-hunna. Simbol dunia. Jangan kau dekati dunia. Wa antum aakifuna fil masajid. Ketika antum, engkau sedang i'tikaf di masjid. Allah suruh kita di 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf di dalam masjid. Rasulullah tidak pernah meninggalkan momen itu. Tidak pernah. Setelah turun perintah saum Ramadan, tidak pernah sekalipun Rasulullah tidak melaksanakan i'tikaf. Setiap Ramadan pasti Rasulullah i'tikaf. Bahkan di tahun terakhirnya 20 hari. Biasanya kan 10 hari terakhir aja. Ketika tahun terakhir Rasulullah sebelum wafat, beliau i'tikaf 20 hari. Khususkan waktunya hanya untuk Allah. Hatinya kembali kepada Allah. Itu orang hati yang bersih. Nah, kebanyakan orang Ramadan ini kalau anak habis malah sepi masjid, beganang musola.
Beganal masjid. Tadi penuh sesak kada muat kok. Tiba-tiba longgar benar dah. Hanya separuh jalan sudah longgar sudah. Nanti sebelah terakhir hilangan sudah manusianya. Berganti masjid kosong, mall nang rame. Wah, iklan besar-besaran. Diskon 50%. Nyambut lebaran. Di mana-mana coba pengen lihat sudah. Terpasang sudah tuh. Tawaran-tawaran dunia tadi. Itu memang begitu hidup nih. Datang akhirat, datang juga tawaran dunianya. Pilih mana kita? Datang ke masjid itikaf atau pilih ke mall? Nah, memang ke mall nyaman. Belanja, nukar baju, apa segala macam. Dikasih Allah seperti itu tawarannya. Allah memang orangnya sedikit. Yang mau mengkhususkan waktu untuk Allah ini tidak banyak orangnya, sedikit orangnya. Hanya orang-orang yang betul-betul serius mau kembali kepada Allah itu. Dia hanya mau berharap rahmat Allah. Ditinggalkannya segala macam urusan dunia. Bismillah ya Allah. Itikaf dulu ulun. Tinggal segala urusan dunia. Itikaf dulu. Dan kalau kita ikut ayat Allah. Dunianya datang aja. Ikut aja itikaf tuh. Kadang-kadang dunia hilang. Datang dunianya. Pian itikaf boleh ke rumah. Misalnya 10 hari pian kada boleh ke rumah. Kan ada juga orang yang itikaf. Datang subuh. Pagi datang. Itu namanya semi itikaf. Ya dah kada apa-apa lah. Daripada kada sama sekali kalau jadi orang datang kena tengah malam, pas hendak subuh sahur boleh ke rumah. Kena malam-malam datang lagi. Ya masih mending lah. Ada berapa jam. Kalau yang betul-betul itikaf sesuai sunnah itu kada boleh selama 10 hari itu. Itu itikaf. Mengasing. Akafa itu artinya pengasingan. Rasulullah mengasingkan diri dari kecenderungan dunia berurusan dengan Allah. Itikaf. Dan ini memang sulit dilakukan. Berat. Justru kadang-kadang di dunia sekarang ini semakin hendak habis Ramadan semakin banyak gawian. Banyak gawian di kantor sibuk orang nih, lembur kadang-kadang. Mengejar target semua ini. Semakin banyak gawian. Ya kalau apalah. Lu ini kan punya pengalaman. Setiap hendak dekat lebaran itu bukan makin sedikit gawian, semakin bertumpuk gawian yang harus kita kerjakan. Supaya dapat duit. Kan hendak lebaran. Ini diuji oleh Allah. Allah menunggu mana orang-orang yang mau muniba, biqalbin munib, hatinya mau kembali kepada Allah. Dan yang bisa kembali kepada Allah hanya orang-orang yang memiliki biqalbin salim, hatinya bersih. Dan cara untuk membersihkan hati itu yang pertama, banyak-banyak zikrullah. Yang kedua, supaya hati kita bersih, perbanyaklah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Masya Allah Bapak sekalian. Jangan lewatkan sehari pun tanpa membaca Quran di Ramadan. Jangan lewatkan. Sia-sia kita, rasanya kurang benar itu. Rasanya rugi waktu kita. Kalau datang Ramadan pun Quran jangan dibaca juga. Rugi benar kita. Kapan lagi kita membaca Quran? Kalau sudah Ramadan pun kada dibaca, nyata sudah bulan yang lain semakinnya kada terbaca. Sedangkan Ramadan dia tidak membaca, apalagi bulan yang lainnya. Ini Allah datangkan untuk latihan. Sebulan ini dilatih kebiasaan membaca Quran supaya nanti terbiasa 11 bulan berikutnya. Amun sudah Ramadan pun kada membaca Quran, ngalih 11 bulan tuh. Barangkali kada terbaca sama sekali. Terbuka gin kada Quran. Perbanyak baca Quran di bulan Ramadan ini. Nah, kalau sudah tahun Ramadan tuh sahabat-sahabat kayak misalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu setiap malam Ramadan menghatamkan Quran 30 juz di dalam sholat malamnya. Dalam sholat malam itu tahajud tuh hatam Quran 30 juz. Berapa jam tuh sih berdiri itu. Setiap malam itu. Dikatakan Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan setiap hari menghatamkan Quran 2 kali. 2 kali hatam Quran. Masya Allah. Kita kayak apa? Jangan sampai sebulan itu sehari pun gak ada hatam Quran, sekali pun gak ada dapat. Wah, ini luput banyak nih. Sebulan penuh Ramadan, sekali pun gak ada dapat hatam Quran. Harus memperbanyak baca Al-Quran. Allah sudah turunkan Quran Ramadan untuk membersihkan hati manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Baca Quran dan sikap kita harus bujur Bapak Ibu sekalian. Waktu baca Quran sikap bujur. Usahakan baca Quran itu tenang, duduk tenang, misalnya 1 jam, setengah jam paling kada duduk tenang. Ruangan di mana kada ada gangguan, matikan dulu handphone sementara atau jauhkan. Ini kada, di sini Quran, di sini handphone, baca. Ini angkat dulu handphone. Kayak apa? Kayak itu hanya dapat petunjuk Allah tuh.
Lagi komunikasi. Quran itu kan komunikasi Allah, firman Allah, kalamullah. Ada orang lagi baca Quran, tiba-tiba bunyi, tutupnya Quran, angkat telepon. Ya, siapa? Matikan lagi, sambung lagi. Bunyi lagi, balas SMS lagi. Sambung lagi. Nah, gimana mau dapat? Ada kawak kayak itu, Pak. Kalau ketika mengaji, khususkan handphone tuh silent kan, simpan di atas lemari, tuntung 1 juz, baru ambil handphone. Coba seperti itu. Nanti hati akan terasa beda. Ketika kita konsentrasi, fokus membaca Quran, beda hasilnya. Lawan yang sambil lalu aja, sambil ngaji, tapi handphone tetap aja tahandak sini nah. Nah, mengaji-ngaji, lihat handphone masuk, telepon masuk, balas SMS. Itu susah yang kayak itu tuh. Kadang-kadang kan kita masih begitu kalau tidak memfokuskan waktu untuk Quran khusus. Khususkan waktunya. 1 jam tuh khusus, tidak boleh diganggu oleh apapun. Ngaji 1 jam. Baru dapat kita mengerti, paham. Setelah itu terasa, Masya Allah, hati kok terasa lebih nyaman lah. Kok hati terasa lebih tenang. Karena waktu mengaji jadi fokus, serius, perhatiannya kepada Quran. Tidak perhatian itu kepada yang lain-lainnya. Ini mengaji, situ terputar dalam mobil, kalau mengaji juga, tapi sambil zikir, tapi di mobil musik berbunyi juga, lagu-lagu. Subhanallah, walhamdulillah, bunyi mobil, bunyi musik. Coba fokuskan waktu kita di Ramadan ini. Ketika berhadapan dengan Quran, jangan ada kegiatan yang lain kecuali membaca Quran tuh. Silentkan dulu handphone, hendaki jauh-jauh. Sudah tuntung 1 juz, misalnya tuntung setengah juz, baru kita ambil handphone lagi. Baru balas WA, baru balas telepon. Yang kada tak angkat, ada orang telepon, zaman aja telepon balik. Ada apa? Ya. Maaf tadi kada tak angkat telepon, bisa mudah. Fokus. Pertama zikrullah, yang kedua baca Quran di bulan Ramadan ini. Membaca Quran termasuk zikir juga. Fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Maka ingat Allah bil Quran, dengannya Al-Quran. May yakhafu wa'id, bagi barang siapa yang takut kepada ancaman Allah, ingat Allah dengan Al-Quran itu. Perbanyak membaca Quran di bulan Ramadan, insya Allah. Dengan banyak baca Quran, hati kita jadi bersih. Quran itu obatnya. Quran itu obat hati kita. Kan ada lagunya itu kan, tombok hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Obat hati itu ada 5. Kata orang-orang terdahulu, ulama dulu. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Nah, di Ramadan ini kesempatan. Baca Quran, lawan maknanya itu dibaca Quran. Baca Quran 1 juz, paling ada 1 halaman, lihat terjemahnya, dibaca terjemahnya, artinya apa, gerangnya apa, kisahnya. Itu 1 juz. Lebih bagus lagi misalnya baca Quran 1 juz, hafal Quran 1 hari 1 ayat. Masya Allah. Padahal peluang Ramadan ini luar biasa. Kada susah-susah kada. Cukup misalnya dalam 1 hari ini 1 ayat dihafal. Dibaca 1 juz Quran, dihafalkan 1 ayat. 30 hari 30 ayat. Banyak itu. 30 ayat sajadah tuntung, hafal sajadah. Di subuh Jumat semua bisa jadi imam. Baca surah sajadah 30 ayat. Cukup sehari seayat aja selama Ramadan ini. Gunakan waktunya. Yang kedua ini dengan memperbanyak baca Quran. Yang ketiga, untuk membersihkan hati itu, hati dengan memperbanyak sholat. Terutama sholat malam diperbanyak. Sholat ini membersihkan hati kita. Banyak-banyak baca Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, yang pertama zikir. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga adalah tegakkan sholat di bulan Ramadan ini. Usahakan kita jangan terlewat. Usahakan paling kada 40 rakaat dalam sehari. Sampai 50 rakaat. Itu kalau kita nak menghitung yang qobliyah ba'diyahnya, bisa sampai 40 lebih. Mulai dari kita bangun malam tahajud 8 rakaat misalnya kan. Qobliyah subuh nanti 2 rakaat 10. Tambah subuh 2, 12. Nanti qobliyah zuhur 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Pada zuhur 2 rakaat. Qobliyah asar 2 rakaat. Asar 4 rakaat. Qobliyah maghrib. Atau kalau sempat kuliah maghrib, langsung maghrib. Habis itu ba'da maghrib. Qobliyah isya. Kemudian ba'da isya. Tarawih. Itu jumlahnya bisa 50 rakaat. Coba hitung kalau kada percaya. Bisa jumlahnya 50 rakaat. Coba dipertahankan selama sebulan ini. Gawi yang 40 sampai 50 rakaat tadi itu. Gawe seberataan. Duha biasanya 2 rakaat, bulan puasa ini 8. Jangan 2 terus. 2 aja. Bangun malam 2 juga sekalinya. Sudah datang bulan Ramadan masih 2 rakaat juga. Bangun lebih awal.
kerjakan lebih banyak di Ramadan ini. Latihan meningkatkan kualitas kita. Supaya hati semakin bersih, salim dan munib, perbaiki sholat kita semakin bagus. Yang keempat, supaya hati bersih, perbanyak zakat, infak, sedekah. Itu seperti orang mengeluarkan kotoran, Pak. Kalau kotoran zahir itu kan keluar lewat mata, tahi mata, lewat telinga, tahi telinga, keluar. Dari hidung kita keluar upil, dari badan kita keluar keringat, keluar kotoran. Kalau keluar kotoran itu masih lancar, dari belakang keluar pembuangan. Sehat zahir kita. Fisik kita akan sehat kalau seluruh pengeluaran itu lancar. Keluar semua keringat keluar. Kamu sudah jarang berkeringat, itu bahaya. Bisa mengumpul jadi kolesterol, jadi segala macam. Tapi kalau kita keluar keringat, saban hari keluar keringat, kan? Semua kotor keluar, dari bahkan keluar kotoran. Itu lancar, asal dia lancar, sehat itu. Asal dia lancar itu tandanya fisik sehat. Kalau sudah mulai nyendat, pasti ada masalah. 3 hari sekali hanya keluar. Itu sakit sudah tuh. Ada masalah tuh. 3 hari tidak mau keluar kotoran. 3 hari hanya sekali, itu pun luar biasa, ngalih benar. Pasti ada masalah dengan kesehatan. Amun dia lancar, sehat. Jadi kalau pengeluaran zahir kita lancar, sehat zahir. Nah, pengeluaran batin juga demikian. Kalau kotoran batin itu keluar, sehat dia batin kita tadi. Kolbun kita sehat kalau lancar pengeluaran kotoran hati kita. Cara mengeluarkan kotoran di hati itu dengan berzakat, infak, sedekah. Ramadan diperbanyak infak sedekahnya. Hadis mengatakan kalau datang bulan Ramadan, tangan Rasulullah lebih cepat dari angin lagi. Bayangkan tuh, angin, tangan Rasul lebih cepat dari angin lagi. Perbanyak zakat, infak, sedekah. Di bulan Ramadan ini luar biasa. Yang menggawinya itu insya Allah dia dapatkan kualitas qalbun salim, dia dapatkan kualitas qalbun munib. Dengan itu akan turun petunjuk Allah, masuk petunjuk Allah ke dalam hatinya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk itu ke dalam hatinya. Kan kita harapkan itu, dapat petunjuk Allah di Ramadan ini. Karena dengan petunjuk Allah itulah sebagai tiket jaminan kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Kalau orang menemukan petunjuk Allah di bulan Ramadan ini, lalu dia paham nanti 11 bulan ke depan aku harus melakukan ini, aku harus berbuat seperti ini, dapat petunjuk Allah. Bahagia, nyaman, tentram hidup orang yang bersama dengan petunjuk Allah. Sementara orang yang jauh dari petunjuk Allah itu pasti hidup tidak pernah bahagia, susah terus hidupnya, tidak pernah nyaman. Walaupun dunia sudah dia punya, dia miliki semuanya, tetap hidup tidak pernah merasa bahagia karena tidak ada petunjuk Allah. Kebahagiaan itu Allah berikan kepada orang-orang yang bersama dengan petunjuknya. Di Ramadan ini raih, temukan petunjuk Allah. Dan petunjuknya sudah datang di bulan Ramadan ini. Quran diturunkan, disuruh amal ibadah ditingkatkan, bersihkan hati kita. Dengan itu nanti Allah akan turunkan petunjuknya yang semakin jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan turun Quran, petunjuk buat manusia. Dia menjelaskan petunjuk itu agar manusia punya furqan, lalu manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus digawi, mana yang harus ditinggalkan. Paham manusia, mengerti manusia kalau dia mendapatkan petunjuk Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan yang ke-14 ini Allah semakin memberikan petunjuk yang semakin terang kepada kita semua, semakin besar petunjuk Allah untuk diri kita semuanya, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jamaah kita semua dalam rahmat, bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.